Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Sholawat dan salam kita sampaikan ke hariban Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Jamaah yang berbahagia, saat ini saudara-saudara kita yang tahun ini berkesempatan menunaikan ibadah haji, sebagian besar masih berada di tanah suci, baik yang gelombang pertama maupun yang gelombang kedua. Meskipun yang gelombang pertama sebagian sudah mulai pulang ke tanah air. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan seputar keutamaan dua kota suci, yaitu keutamaan kota Mekah dan Madinah. Ini di kertas yang sudah dibagikan bolak-balik, ada yang Mekah, ada yang Madinah. Sebagai kota suci umat Islam yang juga sangat erat kaitannya dengan tempat di mana agama kita didakwahkan pertama kali. Di sana juga merupakan kota Nabi, bahkan bukan hanya kota kelahiran Nabi kita, namun juga nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus juga sebagian terkait dengan tempat suci itu, maka tentu di sana memiliki keutamaan dan keistimewaan yang lebih. Nah, kita akan mengulas tentu berdasarkan riwayat hadis maupun juga di dalam ayat Al-Quran yang mengisyaratkan demikian. Yang pertama, keutamaan kota suci Mekah. Jadi kota Mekah ini dulu nama awalnya itu Bakkah, Bakkah, sebelum disebut dengan Mekah atau Makkah, itu disebut namanya dengan Bakkah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan tentang itu. Inna awwala baitim wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah yang digunakan untuk pertama kali beribadah itu adalah yang berada di Bakkah. Bakkah itu Mekah itu. Konon dulu mengapa namanya Bakkah itu berasal dari kata baka, yabki, buka, yang artinya tangisan. Karena konon dalam cerita Nabi Adam dan ibunda Hawa itu bertemu di sana. Dalam cerita kan dulu ketika diturunkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa itu tidak diturunkan di tempat yang sama. Mereka saling mencari, kemudian dipertemukan oleh Allah di Mekah ini. Konon tepatnya di Padang Arafah, Jadi bertemu di Mekah, yang itu masih berada di seputaran kota Mekah. Maka kemudian mereka berdua menangis, selain karena senang setelah saling mencari, dan waktu itu mencari ya bukan satu perkara yang mudah kan, belum ada orang yang ditanya kan, baru mereka berdua yang ada gitu kan, mau nanya sama siapa gitu.
Nah, selain itu juga konon tangisan itu juga karena penyesalan mereka atas kesalahan yang telah dilakukan, ya. Jadi menangis, ya, bakah, ya, menangis. Nah, itu asal usul dari kalimat bakah yang kemudian bernama Mekah, ya, diganti atau lebih tepatnya kemudian dikenal dengan Makkah, ya. Nah, kota Makkah ini merupakan kota suci, bahkan juga disebut dengan tanah haram, begitu ya. Betul-betul disebut dengan tanah haram, begitu. Haram itu bisa bermakna mulia, ya. Haram itu salah satu maknanya mulia. Masjidnya juga Masjidil Haram, masjid yang sangat mulia. Selain itu, haram itu juga bisa bermakna memang haram, ya. Jadi di tanah haram itu memang diharamkan bagi yang tidak bertauhid, begitu ya. Bagi selain umat Islam masuk ke sana itu tidak diperkenankan, gitu ya. Itu tanah haram, ya. Nah, itu beberapa keutamaan, ya, yang antara lain saya tuliskan di sini 3 hal, ya. Yang pertama, Allah telah menetapkan Mekah sebagai kota suci bahkan sejak penciptaan langit dan bumi. Nabi pada hari Fathu Makkah, ya, ketika penaklukan kota Mekah, ya, pada tahun 12, ya, dari hijrah Nabi, ya, itu beliau bersabda, sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai pada hari kiamat, ya. Jadi disebutkan langsung di dalam hadis bahwa kota Mekah ini merupakan kota suci, ya. Kota suci bagi umat Islam. Maka dengan seizin Allah, Mekah akan tetap berada dalam perlindungannya dan menjadi negeri yang aman, ya, tentram, ya, yang bahkan itu sudah dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya. Beliau di dalam doa yang sangat terkenal dan terekam di dalam Al-Quran itu berdoa, ya Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, ya, kampung ini, yang dimaksud waktu itu adalah Mekah, karena waktu itu Nabi Ibrahim berada di sana, sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang tentram. Bahkan juga doa Nabi Ibrahim di dalam beberapa ayat itu, mohon Allah memberikan rizki bagi penduduk negeri Mekah ini, makmurkan dengan buah-buahan yang kalau zaman dulu dilihat sudah tanahnya tandus, gitu kan. Tapi ternyata sekarang kalau Bapak Ibu berkesempatan tindak ke sana, memang betul buah-buahan di sana melimpah, ya. Apa yang mau kita cari di sana ada. Nah, ini barangkali berkah dari doa Nabi Ibrahim, gitu ya. Di ayat yang lain juga disebutkan doa yang dengan redaksi yang agak berbeda. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya, di surat Ibrahim. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala, ya. Maka saat sekarang kita bisa melihat bahwa di Mekah ini termasuk, ya, kota yang dari sisi nilai-nilai ketauhidan itu terpelihara, ya. Bahkan kadang-kadang saking berhati-hatinya, ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan tidak haji atau umroh, ya, melakukan hal-hal yang dikhawatirkan bisa mengarah kepada pemujaan tempat-tempat tertentu, itu sudah dijaga askar-askar di sana, itu kan, yang melarang kita untuk melakukan tindakan berlebihan, ya. Misalnya di makam Rasulullah, sahabat, ya, kemudian ya mungkin orang-orang kita, ya, itu barangkali didorong dari rasa kerinduan, ya, haru, ya, tetapi kadang-kadang misalnya melakukan ekspresi yang
berlebihan itu sudah kemudian oleh para askar itu akan dihalau begitu, karena mereka memang sangat berupaya menjaga agar jangan sampai orang melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai tauhid. Kemudian yang kedua, kota Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak keluar dari kota itu untuk berhijrah, niscaya beliau tidak akan meninggalkannya. Ya, ini ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan begitu, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi, kota Mekah itu, dan bumi Allah yang paling dicintainya oleh Allah. Seandainya aku tidak terusir darimu, ya, tidak berhijrah begitu. Karena salah satu dari latar belakang hijrah Nabi ke Madinah itu kan dulu karena tantangan dakwah yang luar biasa di kota Mekah. Banyak pengikut Rasulullah yang disakiti, yang disiksa, ya. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah mengembangkan dakwahnya di kota Madinah. Nah, kata Rasulullah, seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa Mekah ini kota yang sangat mulia. Bahkan secara khusus, jamaah sekalian, kalau kita beribadah di sana, ya, terutama lagi di Masjidil Haram, itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Jadi nilainya itu kalau kita sholat di sini sekali, ya, di sana itu, di sini 100.000 kali gitu ya. Di sini 100.000 kali atau 100.000 rakaat gitu ya. Maka sama dengan di sana itu sekali atau 1 rakaat gitu ya. Ini hadisnya terkenal, sahih, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar hadis ini disampaikan. Kata Rasulullah, sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Ya, 1 sholat di Masjidil Haram itu lebih utama, bahkan lebih utama gitu ya, bukan sama gitu ya, lebih utama gitu. Lebih utama dibandingkan 100.000 sholat di tempat lainnya. Nah, kita sholat di sini 100.000. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu ya nilai keutamaan ya memang itu satu hal yang harus kita tunaikan. Di sholat sunnah misalnya kita 100.000 rakaat di sini, nah itu di sana 1 rakaat masih lebih baik. Gitu ya. Ini menurut riwayat hadis ini. Maka bagi kita yang memiliki kelapangan, monggo ya kita bisa tindak ke tanah suci, salah satunya untuk mengejar keutamaan ini ya. Yang wajib tentu dengan menunaikan ibadah haji. Nah, walaupun sekarang antriannya sudah luar biasa Bapak Ibu, untuk di Jogja itu sudah di atas 30 tahun. Kalau kita daftar sekarang, nah, baru 30 tahun kemudian menurut antrian itu nomor porsi yang kita dapatkan. Walaupun nanti ada prioritas lansia biasanya. Di tahun ini 1/3 dari jamaah haji itu lansia. Banyak yang baru daftar beberapa tahun itu mereka sudah didahulukan karena prioritas lansia. Nah, nanti kalau saya daftar haji umur saya sudah sekian gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita daftar saja. Walaupun mungkin misalnya kita mampu gitu ya, daftar saja meskipun misalnya secara hitungan matematis kayaknya umur kita kok nggak sampai. Kalaupun mungkin sampai sudah ya sangat sepuh gitu ya, nggak apa-apa. Artinya kita sudah niat gitu ya. Itu insya Allah sudah dicatat sebagai bagian dari azam kita, niat kuat kita untuk sowan ke tanah suci. Kan itu bagian dari rukun Islam. Jadi bagi yang mampu ya wajib harus gitu ya. Bagi yang mampu dari sisi bekal materi maupun dari sisi kesehatan. Karena istitoah kan bukan hanya uang ya sekarang. Ya dari sisi kita bisa mendaftar, melunasi biaya ONH, ya, PPIH gitu ya. Kemudian kesehatan dan juga kuota gitu ya. Kuota ya.
Kalau mampu tapi tidak punya kuotanya, ya tidak mampu juga. Walaupun ada yang plus gitu, yang plus itu mungkin bisa berlipat-lipat ya, sampai 200 jutaan gitu ya. Ada lagi namanya yang visa furoda, itu lebih mahal lagi, sampai 400-an gitu. Wah, mungkin ya terlalu mahal ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah memiliki sejumlah uang yang memang kita bisa mendaftar untuk setoran awal, kita mendaftar saja, karena insya Allah itu sudah terhitung niat kita. Nah, urusan nanti sampai atau tidak umur kita, ya itu urusan ya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, begitu pula masjid-masjid yang berada dalam batas tanah haram, ya kendati tidak sepenuhnya memiliki keutamaan yang sama. Nah, ada satu riwayat. Dulu Rasulullah itu berada di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ini ya sudah jauh dari Masjidil Haram ya. Tapi masih sebagian dari tanah Hudaybiyah itu masuk dalam tanah haram dan tanah halal gitu ya, dalam tanda kutip ya. Itu Nabi memilih untuk sholat di wilayah yang masuk tanah haram ya. Itu menunjukkan bahwa meskipun tidak di Masjidil Haram, itu kita sholat di tanah haram, yang di sana ada batas-batasnya ya, tanah haram itu keutamanya lebih dibandingkan yang tidak di tanah haram. Jadi kita sholat di tanah haram meskipun tidak di Masjidil Haram, itu nilainya lebih afdol dibandingkan yang di tanah bukan haram gitu ya. Nah, apalagi yang di Masjidil Haramnya itu di seputaran Ka'bah ya, di masjid yang Masjidil Haram itu keutamaannya ditegaskan di dalam hadis ini 100.000 lebih utama dibandingkan sholat di tempat yang lain. Ada sebagian yang kemudian mengatakan, wah, di tanah haram itu sama dengan di Masjidil Haram. Nah, ini pendapat ini kurang kuat ya. Pendapat ini kurang kuat sehingga kemudian banyak jamaah yang sholat di hotel saja. Di hotel kan juga sama dengan di Masjidil Haram, hotelnya masih di tanah haram ya. Tentu tidak sama gitu. Yang hadis itu menunjukkan 100.000 ya di masjidnya itu. Walaupun di tanah haram termasuk di hotel itu keutamanya juga lebih dibandingkan yang di tanah halal gitu. Nah, ini beberapa terkait keutamaan kota suci Mekah yang Rasulullah dilahirkan di sana dan mengawali dakwahnya di sana. Dan juga termasuk kota suci para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat terkait dengan kota Mekah ya. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan kota Madinah ya, ini keutamaan kota Madinah. Madinah itu dulu sebelum Rasulullah tinggal di sana itu namanya Yasrib ya. Tapi kemudian diganti oleh Rasulullah. Yasrib itu konotasi maknanya jelek. Yasrib itu secara bahasa artinya celaka gitu ya. Secara bahasa itu. Maka kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Madinah. Ya, Madinah itu secara bahasa berarti tempat yang masyarakatnya itu sudah berbudaya baik gitu ya. Kita kan sering mendengar istilah masyarakat madani. Nah, madani itu ya Madinah itu. Tamadun itu artinya budaya. Jadi masyarakat yang sudah memiliki budaya yang baik, budaya yang tinggi, budaya yang luhur. Nah, dulu namanya Yasrib, kemudian diganti menjadi Madinah. Kalau dalam bahasa Arab Madinah itu ya artinya kota gitu ya. Jadi Yogyakarta ya Madinah Yogyakarta gitu. Ada banyak hadis ya mas kalian yang menerangkan keutamaan kota Madinah. Nah, ini diambilkan dari Sunan At-Tirmidzi ya, hadis-hadis tentang ada bab di sana tentang keutamaan kota Madinah. Hadis yang pertama saya bacakan artinya. Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu. Dia telah mendoakan penduduk Mekah dengan keberkahan. Di dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billah, dan seterusnya itu. Sedangkan aku juga hambamu dan rasulmu, kata Nabi Muhammad.
aku berdoa kepada engkau untuk penduduk Madinah. Jadi dulu Ibrahim sudah mendoakan penduduk Mekah. Ini penduduk Madinah belum didoakan ini. Maka aku, kata Rasulullah, mendoakan penduduk Madinah supaya engkau berkahi mereka dalam mud dan soknya, ya. Maksudnya ya dalam pertaniannya, ya, dalam hasil buminya, dalam perdagangannya. Berkahilah mereka sebagaimana engkau memberkahi penduduk Mekah. Ya, satu keberkahan dengan dua keberkahan. Ya. Jadi Madinah ini juga didoakan oleh Rasulullah menjadi tempat yang aman, damai, diberkahi oleh Allah. Dan kita juga bisa melihat berkah dari doa Rasulullah. Madinah juga menjadi tempat yang sangat nyaman. Apalagi di sana juga disebutkan, ya, dalam hadis berikutnya ini, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku, mimbar tempat Rasulullah biasa berkhutbah, tempat Rasulullah biasa menyampaikan pengajaran kepada para sahabat, itu terdapat taman dari taman-taman surga, ya. Antara rumah Rasulullah dan mimbar. Ya, rumah Rasulullah sekarang ya makam beliau, karena Nabi itu dimakamkan di rumah beliau, bahkan juga dengan sahabat beliau, ya, Abu Bakar dan Umar itu dimakamkan di situ. Jadi sekarang itu posisi rumah Nabi ya menjadi makam Nabi. Maka antara makam Rasulullah dengan mimbar Rasulullah itu, kata Nabi, itu taman surga. Namanya raudhah. Ya, raudhah itu taman gitu ya. Nah, taman ya. Kemudian sekarang disebut dengan raudhah secara umum. Jadi kalau orang yang tidak haji, tidak umroh itu, mereka akan rebutan masuk tempat itu ya. Jadi tempat antara mimbar Nabi dengan makam beliau yang tidak terlampau luas ya kalau dibandingkan dengan area masjid tentu saja. Bahkan sekarang itu hanya diberikan kesempatan sekali Bapak Ibu jamaah haji. Jadi sudah ada daftar yang jadwal gitu ya, jadwal untuk masuk ke raudhah. Jadi diatur hanya sekali kesempatan untuk masuk. Nah, tapi kalau kita umroh barangkali kebijakannya tidak sama ya. Tapi kalau jamaah haji kan untuk mengatasi kepadatan itu diberikan kesempatan sekali untuk masuk raudhah. Kalau umroh misalnya dan belum diberlakukan itu ya kita bisa berkali-kali. Dan itu termasuk tempat yang sangat mulia. Tempat paling mustajabah di Madinah itu raudhah itu. Jadi kalau kita berdoa di sana, selagi doa kita benar, ya kepribadian kita juga mendukung gitu ya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kita terhalang dari kemustajabahan, insya Allah doa kita mustajabah di sana. Kalau di Mekah tempat yang paling mustajabah itu namanya Multazam. Jadi Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, itu tempat yang paling mustajabah di Masjid Al-Haram. Ya. Secara umum di Masjidil Haram itu mustajabah. Ya, secara umum dekat Ka'bah mustajabah. Tapi yang paling mustajabah di Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tempatnya berarti kan sangat sempit gitu ya. Nah, itu ditarik ke belakang gitu ya. Tapi kalau di Madinah agak luas, raudhah ya, itu tempat yang paling mustajabah. Ada dua tempat paling mustajabah di tanah suci, yaitu Multazam, raudhah. Nah, satu lagi Arafah ketika sedang wukuf ya. Nah, kemudian yang berikutnya sholat di Masjid Nabawi. Jadi yang di Masjid Madinah itu namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini bukan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama dibangun itu Masjid Quba ya. Masjid Quba ketika Rasulullah belum lama sampai di Madinah ya, dibangun Masjid Quba. Ya, jaraknya tidak berapa jauh, hanya beberapa kilo dari Masjid Nabawi ya, itu Masjid Quba. Tapi Masjid Nabawi ini yang menjadi masjid keseharian Rasulullah menunaikan ibadah di sana. Rumah Rasulullah juga di samping Masjid Nabawi ya. Salat di sana ini juga istimewa ya. Kata Rasul, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu. Ya. Minal masjid ilal masjidil haram. Salat di masjidku ini, salat di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah lebih baik daripada salat 1000 kali di masjid yang lain.
Jadi sholat di sini 1000, nah di sana sekali, itu masih lebih baik ya, sholat sunnah ya. Kecuali di Masjidil Haram. Jadi perbandingannya kalahnya dengan Masjidil Haram gitu ya. Masjid Nabawi itu 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Nah, ada satu lagi masjid yang memiliki keutamaan pelipatan pahala yang luar biasa, yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Itu lebih utama dibandingkan 500 kali. Jadi kalau di Masjid Haram di Mekah itu lebih baik dari 100.000 kali, kalau di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali, kalau di Masjidil Aqsa itu lebih baik dari 500 kali. Maka 3 masjid itu yang sangat ditekankan untuk kita ziarahi, sampai-sampai ada hadis Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ila salasi masajid. Tidak perlu kita bersungguh-sungguh mengumpulkan bekal kecuali untuk menziarahi 3 masjid, kata Nabi ya. Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena nilai ibadah di sana itu dilipat gandakan luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, bahkan ada nilai lebih ketika orang meninggal di Madinah. Ini ada hadisnya Bapak Ibu. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Barang siapa mampu untuk mati di kota Madinah, ya baik kalau dia bisa meninggal di sana karena akan diberikan syafaat bagi yang meninggal di sana. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat kita meninggal di sana gitu ya. Seandainya Allah memanggil kita di sana, itu satu keberkahan gitu. Ya, namanya meninggal kan ajalnya ya sudah ditetapkan oleh Allah. Saya ingat ada orang Kota Gede itu yang sering umroh, dia sudah sepuh, dia kepingin meninggal di Madinah, itu cita-citanya, sampai umroh berkali-kali ya. Yang dilalah memang meninggal di sana, ya, dikabulkan berarti harapannya ya. Ya, itu salah satu di antara keistimewaan kota Madinah. Yang meninggal di sana diberikan syafaat. Termasuk yang bersabar atas ujian di sana. Ini hadis berikutnya. Barang siapa yang bersabar atas kepayahan dan kesulitan di kota Madinah, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Ya, ini keistimewaan kota Madinah. Ya. Jadi orang yang meninggal di sana, yang diuji dan bersabar di sana, itu kata Nabi akan diberikan syafaat. Ya. Tentu yang meninggal dalam keadaan iman Islam, ya. Bukan bermahadung orang-orang yang durhaka. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, bahkan keistimewaan kota Madinah ini disebutkan dalam hadis berikut. Akhiru qaryatin min qurul Islam kharaban al-Madinah. Kota terakhir dari kota-kota Islam yang akan roboh adalah Madinah. Jadi nanti di hari kiamat Madinah yang terakhir roboh. Madinah juga yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal ya. Jadi ini kota Madinah adalah kota yang didoakan Rasulullah, tempat Nabi berada di sana, berdakwah dan meninggal di sana, tentu juga memiliki keutamaan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemurahan oleh Allah, kesempatan untuk dapat, bagi yang sudah ya dapat kembali ke sana, bagi yang belum dapat berziarah yang menunaikan ibadah haji, umroh dan juga menziarahi kota suci yang penuh dengan kemuliaan. Demikian yang dapat saya haturkan. Monggo silakan. Terima kasih kesempatannya. Ingin tanya terkait 2 kota tersebut, kan tadi disebutkan bahwa masing-masing kota itu memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah. Tetapi kenapa kemudian peradaban Islam itu justru berkembang di luar 2 kota tersebut seperti Damaskus, Konstantin atau bahkan di Cordoba di Spanyol? Itu kenapa? Baik. Iya, kalau kemudian peradaban Islam berkembang di Damaskus ya, kemudian di di Spanyol saat itu ya, karena memang waktu itu kan pusat pemerintahan di sana gitu ya. Jadi kekhalifahan Islam di awal itu kan di Madinah. Tapi kemudian ketika kekhalifahan itu berada di dinasti Umayyah kan kemudian pindah ke Damaskus ya.
apalagi kemudian kehalifan berikutnya gitu ya. Jadi itu seiring dengan pusat pemerintahan ya, kemudian itu juga di sana berkembang kemudian lembaga-lembaga pendidikan ya, kemudian ya peradaban Islam itu menjadi terbentuk di sana gitu ya. Tetapi ini tidak kemudian menjadikan kota ini berkurang kemuliaannya ya. Itu salah satu faktornya ya, karena pusat pemerintahan waktu itu kemudian beralih ya. Setelah pemerintahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu kan kemudian di dinasti Umayyah berikutnya berpindah ya. Belum kemudian dinasti Abbasiyah ya, dan kemudian kehalifan berikutnya termasuk yang Turki Utsmani ya, ke Turki dan seterusnya. Jadi faktor itu saya pikir ya yang menjadikan pusat peradaban itu bergeser. Tapi sana tetap menjadi pusat ya spiritual gitu ya. Pusat spiritual. Mungkin demikian. Baik Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya. Terlebih mudah-mudahan juga semakin memotivasi kita untuk ya semakin terdorong ya, semakin rindu ya dengan kota suci Makkah dan Madinah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.